Rafu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cuma ada bagaimana putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati keputusan yang ada. Ada yang setuju dihukum mati, ada yang tidak, itu biasa saja pasti selalu kontroversi. Tapi satu hal yang mengembirakan kita hari ini, kita punya hakim yang berani. Dan di situ sebenarnya banyak di pengadilan yang begitu tuh yang harus kita dorong. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada ungkapan dan kata kecuali memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Lebih 3 jam kita berkumpul bersua bersama, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita sebagai anak bangsa kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang gue sampaikan tadi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Inilah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang selama ini sering sekali kita melihat bahwa hukum di Indonesia ini, seperti kata Bang Yanes tadi, masih banyak amburadulnya ketimbang baiknya. Tapi alhamdulillah, melalui perjuangan yang sangat luar biasa Bang Kamarudin Simanjuta beserta para lawyer-lawyernya yang begitu gigih, dan juga kita nggak boleh nyebut Bunda Inang, ya, Inang Irma berserta teman-teman komunitas Batak baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dari HBB, ya, Horas Bangso Batak, Persatuan Batak Bersatu, ya, Perkumpulan Batak Bersatu, dan juga Gus melihat juga pergerakan dari Tulurku arek Surabaya, ya, tapi berdarah Batak ini, Bang, atau bukan Bang, ya, Pastor Bernard Huta Barat beserta Bu Ani Sinaga, yang kebetulan keduanya itu bukan Madura tapi Batak, luar biasa memperjuangkan hak daripada almarhum Brigadir Joshua, khususnya kepada kedua orang tuanya serta keluarga yang ditinggalkannya. Banyak yang nyekak atau nyandain kepada Gus ini, Beb. Karena kita bikin webinar untuk Joshua ini, hari ini keempat kalinya. Gus, antum itu, kata teman-teman, darah Madura apa darah Batak? Kok getol sekali membantu memperjuangkan Brigadir Joshua? Lah, kita di sini tidak melihat sukunya apa, agamanya apa. Tapi yang kita lihat di sini adalah orang yang perlu dibantu dan ditolong, adalah orang yang teraniaya. Siapa itu? Kalau Brigadir Joshua sudah waalaikumsalam, kan begitu, ya, sudah dikubur. Tetapi kedua orang tua serta keluarganya ini yang menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, apalagi dengan kondisi ekonomi pas-pasan, sampai bisa menjadi polisi, ya, orang desa jadi polisi,
Suatu bentuk kebanggaan. Sama juga orang Madura. Betapa bangganya kepada Pak Mahfud MD ini. Ya, orang Madura. Yang lainnya banyak pedagang besi itu, Habib, ya kan gitu. Tapi Pak Mahfud menjadi profesor, doktor, dan menjadi menteri. Kita bangga. Nah, kebanggaan itu hilang dan pupus ya dari keluarga Huta Barat ini. Begitu komandannya, bosnya yang dianggap seperti orang tuanya sendiri, sudah 3 tahun menjadi ajudannya, justru diambil nyawanya tanpa hak. Dan yang menjadikan kita seluruh rakyat Indonesia ini marah. Karena apa? Kita ini rakyat Indonesia sangat butuh sekali kepada polisi dan TNI. Gus mulai awal reformasi itu sudah kerjasama dengan TNI dan Polri. Melihat Jakarta dihancur leburkan begitu, merambat ke kota-kota kecil semacam Solo dan lain sebagainya. Nah, di Surabaya ini Gus undang pendeta, romo, pedanda, biksu, bante, deklarasi bersama untuk menjaga kota Surabaya. Dan juga TNI. Sama mulai saat itu, jangan sampai Surabaya rusak seperti kota-kota lainnya di saat reformasi. Gus memberikan masukan kepada wali kota saat itu, Pak Sunarto. Kebetulan Gus menjadi pembinanya daripada Wong Cilik, yaitu para PKL. Pak, mal-mal itu dipasang, ditaruh PKL, PKL semuanya bebaskan di depan mal. Beli barang-barangnya PKL atau makanannya PKL. Setiap mahasiswa yang demo yang lewat, biar para PKL ini di depan mal-mal di sepanjang jalan raya di Surabaya itu membagikan makanannya mereka. Ini Gus kerjasama dengan wali kota almarhum Pak Sunarto saat itu dan juga dengan TNI dan Polri. Gus ingat waktu itu, sekarang sudah pensiun mungkin, Pak Gusmedi ya. Waktu itu masih AKBP sampai jadi Kombes ya. Di Intelkam Polda Jawa Timur itu. Betapa kita ini perlu dan penting untuk menjaga bangsa dan negara ini, kehadiran TNI dan Polri. Apa jadinya apabila bangsa dan negara ini tidak ada TNI dan Polri? Maka lahirlah semacam FPI. Kan bikin ruwet kan gitu. Untung Habibku ini Habib Jakfar ya, nggak masuk ke FPI kan gitu Gara-gara Habib Rejek ini banyak Habib namanya rusak ini Habib ya. Menjadi polisi ya, yang dari warga sipil kan rusak. Nah, dengan kejadian Sambo ini, Gus bolak-balik bikin webinar. Bukannya benci kepada polisi, bukannya marah kepada polisi. Karena Gus sangat sayang, sangat cinta kepada apa? Kepada kepolisian. Jangan sampai dengan kasus Sambo ini rakyat marah, rakyat benci kepada institusi polisi. Padahal polisi itu sangat dibutuhkan buat bangsa dan negara ini di dalam menjaga kamtipmas dan kondusivitas bangsa dan negara ini. Coba bayangkan polisinya polisi ya, yang berani memanggil polisi, menyidang polisi, yaitu Mr. Sambo, karena beliau adalah Kadif Propam. Akan tetapi seperti dikatakan oleh para narasumber tadi ya, oleh abangku Bang Kamarudin Simanjuta, Kapolri diprank, semuanya diprank. Videonya itu masih ada di TV ya kan, di YouTube kalau kita lihat. Kapolri menyampaikan, apa yang disampaikan oleh Kapolri itu pembohongan publik. Tapi itu semuanya sebab akibat daripada liciknya ya Ferdi Sambo dalam kasus ini. Maka kami sangat hormat
sangat bangga, sangat terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berbuat luar biasa, memberikan keadilan bukan hanya kepada keluarga almarhum Brigadir J saja, tetapi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa dan negeri ini, keamanannya, kondusivitasnya ada di tangan TNI dan Polri. Gus paling sedih apabila ada oknum TNI dan Polri tawuran, atau ada oknum TNI atau oknum Polri melakukan tindakan-tindakan hukum. Jangan sampai rakyat ini tidak percaya kepada TNI dan Polri. Ini bahaya. Sehebat apapun Pak Jokowi membangun infrastruktur pada bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, apabila hukumnya lemah, maka akan dijadikan omongan orang pasca Pak Jokowi lengser besok tahun 2000. Tetapi apabila hukum bisa tegak, yang luar biasa yang terjadi pada Pengadilan Jakarta Selatan ini, akan jadi pembicaraan yang positif seluruh rakyat Indonesia. Bahkan ditulis dalam buku sejarah. Bahkan akan jadi cerita anak cucu kita kelak. Oh, itu ada namanya Kamarudin Simanjuta yang luar biasa. Oh, itu ada Bu Irma yang luar biasa. Oh, itu ada Bang Roni Talapesi yang luar biasa. Sayangnya beliau sangat sibuk ya, karena memang pasca kasus ini beliau masih mengurusi keluarga daripada Baradae ya. Kepulangannya kembali ke Manado juga dan lain-lain sebagainya. Pengamanan ditahan dan lain sebagainya ya. Jadi mohon maaf Bang Roni Talapesi ya, yang sudah sedianya ya hadir, dia nyampein kepada Gus, siap Gus, insya Allah kan gitu ya. Tapi beliau nggak bisa hadir karena kesibukan yang sangat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saudari yang kami cinta sayangi, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat luar biasa. Ayo sama-sama kita handerbeni rasa memiliki. Kalau Gus boleh pinjam dalam istilah yang ada dalam Al-Quran, kullu yamsi ala ajalim musamma. Allah Ta'ala ciptakan semuanya itu berjalan pada porosnya. Ayo kita semuanya komponen anak bangsa ini, kalau Gus pinjam dalam firman tadi, ayo kita berjalan pada poros kita masing-masing, pada pakem kita masing-masing. Yang jadi polisi, tugas utamanya itu adalah sebagai pengayom, ya, mengayomi, jadi payung kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan jadi polisi yang ditakuti. Jadi kalau ada saja takut, tapi kalau tidak ada tidak takut. Nah, cara yang semacam ini harus diubah. Apalagi dengan kasus Sambo ini, jangan sampai institusi polisi yang sangat kita butuhkan menjadi institusi yang dibenci rakyat. Jangan. Tapi Gus yakin, dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, 99% rakyat Indonesia puas dan percaya kembali kepada polisi. Kita bangga sebenarnya ya kepada Kapolri kita Pak Listio Sigit. Meskipun beliau non-muslim, Gus tidak bicara agamanya, tapi Gus senang sana bahasa sama beliau. Gus tidak melihat agama beliau, tapi cara kerja beliau benar-benar ingin polisi ini benar-benar lebih maju, lebih presisi, seperti harapan Presiden kita Pak Jokowi. Akan tetapi di bawahnya ini belum bisa direformasi total. Belum juga ya Pak Doktor
Muhammad siapa tadi Pak Mut namanya Mas Nurul Tambunan ya, Pak Herman, kasus polisi Pak Herman Tambunan ya, Sitompul ya, maaf Pak Herman Sitompul ya, maaf gue seorang Madura sih jadi gak ada sukunya Pak Hermannya. Pak Herman Sitompul. Belum lagi kasus polisi yang kena apa? Virus-virus dari paham pemikiran radikal. Atau awal reformasi mereka masuk dengan kelompok yang disebut polisi sunnah. Lah ini penjaga NKRI dan Pancasila. Kalau kemasukan virus radikal semacam ini bahaya buat keutuhan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah ini PR besar juga bagi Pak Listio Sigit dan juga Bapakku Presiden Jokowi sebelum Lengser 2020. Ayo sama-sama kita perbaiki institusi Polri ini. Melalui kasus Brigadir J ini, kita ambil hikmahnya. Jangan ada lagi sambo-sambo ya di institusi polisi ataupun di institusi yang lainnya. Cukup Ferdi Sambo saja yang telah mencoreng institusinya. Semoga pejabat-pejabat kita yang lainnya bisa menjadi uswatun hasanah, toladan yang baik buat rakyat dan bangsa serta negara ini. Bangsa ini butuh toladan. Semuanya royokan, sikut-sikutan. Bahkan apa? Menghalalkan segala cara untuk mencari jabatan, baik melalui politik maupun melalui institusi-institusi yang ada. Ayo, kullu yajri ila ajalim musamma. Berjalannya semua pada porosnya. Yang jadi ulama, yang menjadi pendeta, yang jadi biksu, yang jadi pedanda, yang jadi bante. Ayo, jadilah moral force. Orang yang memberikan kekuatan moral pada bangsa dan negara ini. Nggak ada bangsa dan negara lain seperti Indonesia. Agama resminya saja 6, belum agama-agama lokalnya. Kalau semuanya berjalan pada porosnya, bisa menjadi moral force. Dan juga para pejabat-pejabat bisa amanah dengan jabatannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan, wahai rakyat Indonesia. Seperti kata Kus-Plus, tongkat kayu kita tancapkan, hidup dan menjadi buah-buahan yang bisa kita makan. Baik itu ketela maupun ubi jalar dan lain sebagainya. Di Indonesia kita habis makan pepaya. Bijinya kita buang di pelataran. Seminggu 2 minggu tumbuh. Luar biasa Indonesia. Tapi kenapa harapan founding father kita mendirikan bangsa dan negeri ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, belum kunjung juga terwujud. Karena itu tadi, banyak di antara kita lebih mementingkan kekuasaan daripada harkat dan martabat kita sebagai manusia dan sebagai anak bangsa. Ada salah satu partai juga mengkampanyekan, mendeklarasikan bahwa dirinya adalah partai dengan politik identitas. Nah ini aneh. Kita hidup di Indonesia, negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau identitas dipolitisasi dan dibungkus oleh agama,
maka yang terjadi apa? Kehancuran pada bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan melalui webinar ini, ayo kita semuanya ambil hikmahnya. Sekali lagi, bravo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih kami selaku anak bangsa, selaku koordinator agama cinta, selaku relawan Jokowi kepada Majelis Hakim Jakarta Selatan. Dan juga terima kasih kepada kami, kepada Inang Huta Barat, kepada abangku Bang Kamarudin Simanjuta, ya, yang berjuang mati-matian. Tetap terus abangku berjuang untuk kebenaran, untuk wong alit, bukan hanya wong elit. Terima kasih Bang Roni Talapesi, konco lawasku yang saat ini tidak bisa hadir. Dan juga kepada Pastor Benar Huta Barat, serta Bapak Herman Sitompul, dan juga Bu Ani tadi yang mewakili. Terima kasih kepada moderator Pak Muhardi, terima kasih kepada Bib Ja'far, Mas Nurul, dan juga semua para pendukung acara ini. Pak Yanes Seswafran dari Ketua Umum WLJ Will of Jokowi, dan Bang Monisa yang tadi mau hadir cuman waktunya sangat sempit karena masih ada kerjaan lain. Tiada ungkapan dan kata kecuali terima kasih ala fuminkum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan dan kebenaran, bila ada kesalahan semata-mata dari Gus sendiri selaku hamba Allah yang dhaif, apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah yang maha benar. Bila ada seumur di ladang bola kita menumpang mandi, bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi pada webinar edisi Agama Cinta edisi ke-87. Saya Gus Soleh Marzuki beserta seluruh tim komunitas lintas iman agama cinta mengucapkan salam damai Indonesiaku. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.